Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai konsep titrasi asam basa. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari cara melakukan titrasi asam basa dan menggambarkan kurva titrasi asam basa. Sedikit mereview tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Dan yang ketiga, titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melakukan titrasi asam basa antara asam kuat dan basa kuat, serta menggambarkan grafik titrasi asam kuat basa kuat. Adapun prinsipnya adalah penetralan ion H+ dari titrat dengan ion OH- dari titrat. Sebelum kita melakukan titrasi asam basa, perlu dipersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk titrasi, yaitu sebagai berikut. Statif dan klem, buret, pipet tetes, pipet volume, corong, Erlenmeyer, HCl X molar, NaOH 0,1 molar, Beker glass, dan indikator PP. Indikator yang digunakan adalah indikator PP, larutan NaOH sebagai titran, dan larutan HCl sebagai titrat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: pertama, penyiapan titrat dengan cara mengambil larutan HCl dari botol induk menggunakan pipet volume. Kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer. Dan ditambah indikator PP beberapa tetes. Kedua, penyiapan titran dengan cara mengisi buret dengan larutan NaOH. Setelah semua persiapan telah dilakukan, dapat dilakukan titrasi dengan menyusun rangkaian alat seperti pada gambar. Secara mikroskopik, larutan titrat dalam Erlenmeyer berisi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan pada buret berisi ion Na+ dan ion OH-. pH larutan pada Erlenmeyer hanya ditentukan oleh ion H+ dari HCl. Ketika proses titrasi mulai dijalankan dengan membuka keran pada buret,
maka ion-ion Na+ dan ion OH- masuk ke Erlenmeyer. Ion OH- akan menetralkan ion H+, membentuk H2O sehingga jumlah ion H+ berkurang dan pH akan naik, tetapi jumlah ion OH- yang ada belum dapat menetralkan seluruh ion H+ yang ada. Pada saat ini tercapai titik sebelum titik ekivalen. Penambahan titrat selanjutnya akan menambah jumlah ion OH- yang turun dan menetralkan ion H+ sehingga jumlahnya sama, dan terjadi perubahan warna menjadi pink. Saat ini, titik ekivalen titrasi tercapai pada pH sekitar 7. Ketika penambahan titran masih dilanjutkan, maka di dalam Erlenmeyer akan kelebihan ion OH- sehingga warna larutan semakin memekat menjadi ungu dan pH naik di atas pH ekivalen, di mana hal ini seharusnya tidak dilakukan. Demikian langkah dalam melakukan titrasi dan menggambarkan kurva titrasinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, pertama, titrasi HCl X molar dengan basa NaOH 0,1 molar, HCl bertindak sebagai titrat pada Erlenmeyer dan NaOH sebagai titran pada Buret. Yang kedua, titik ekivalen tercapai ketika titrat yang ditambah indikator PP berubah warna menjadi pink dan berubah menjadi ungu pada kelebihan basa. Yang ketiga, grafik titrasi digambarkan dengan plot volume NaOH 0,1 molar yang ditambahkan versus pH titrat. Sebelum mengakhiri belajar kali ini, sedikit persembahan dari kami. Keep calm and love study chemistry. Semoga media pembelajaran ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang titrasi asam basa. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.